Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa itu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa tiqa'a mardatihi wa qurbihi wa tawamihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk wajibatut tawaf. Kan tadi kita sudah mempelajari tentang arkanul haji wal umrah, tawaf, sa'i. Sekarang setelah kita mempelajari arkannya, sekarang syarat untuk mensahkan rukun-rukun ini apa? Jadi rukun-rukun ini bukan hanya Anda tawaf selesai, tak. Tawaf kena ada caranya, sa'i pun kena ada caranya, halak pun kena ada caranya. Nanti kita tengok, kita akan baca wajibatut tawaf dan rukun-rukun setelahnya. Kalau masih ada waktu, kita coba baca wajibatul syurutul wajibatul hajj, syurutu sihhati wajibatil hajj. Awalan yang penting kita baca wajibatut tawaf, hal-hal yang wajib dipenuhi ketika kita itu tawaf. Tidak hanya berputar-putar saja kan, tetapi ada syaratnya. Sila dibaca, Natasha. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibatut tawaf, wajibatut tawaf asyaratun satrul awrati wa taharatu 'anil hadatsain wa taharatu 'anil najasah wa ja'alul baiti an yasarihi wal ibtida'u bil hajari al aswad wa muhadabatu bi jami'i badanihi wa kaunuhu sab'an wa kaunuhu dakhil al masjid wa kaunuhu kharij al baiti wasyadharwan wal hijri wa 'adamu sarfihi li ghairihi. Oke, wajibatut tawaf nomor 3, bi anwa'ihi, yakni wajibatut tawaf dengan segala macam tawaf, daripada udum, ifadhah. Nah, pokoknya 5 macam tawaf yang saya sebutkan tadi itu syaratnya sahnya itu sama. Kaidah asasiyah daripada tawaf, ya ini at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu hukumnya macam hukum sholat, kecuali di dalam tawaf itu boleh cakap. Itu saja. Di dalam tawaf itu boleh cakap. Jadi Anda nak cakap apapun silakan, yang penting jangan cakap yang tak baik lah. Cakap-cakap hal yang tak baik itu tak boleh di tawaf. Yang pertama satrul aurah. Selama yang namanya tawaf itu sama seperti sholat, maka apapun yang disyaratkan di dalam sholat juga sama disyaratkan di dalam tawaf. Bukankah sholat itu kena satrul aurah? Maka tawaf pun juga kena satrul aurah. Wa taharah anil hadatsain, tidak boleh ada hadas kecil dan hadas besar. Wadih ini. Wa taharah anil najasah, tidak boleh ada najis. Yang pertama kan hadas, yang kedua najis. Tidak boleh ada yang namanya najis. Wa taharah anil najasah. Nomor 4, lakin law uriya syai'un min auratihi ma'al qudrah ala satrihi au ahdasa au tengok ya. Kan disyaratkan satrul aurah, wa taharah anil hadatsain, wa taharah anil najasa. Akan tetapi kalau uriya ini tampak sesuatu daripada auratnya, dan dia itu bisa untuk menutupinya, atau dia berhadas kecil atau besar, atau terkena najis badan atau bajunya, au matof itu tempat untuk tawaf. Jadi tempat untuk tawaf itu dipenuhi najis. Mungkin ada merpati yang letak berkah di situ. Sekarang sudah ada sudah. Sekarang sudah ada apa? Yang stempel bersih sudah ada. Au matafuhu bi ghairi ma'fuin anhu, dengan najis-najis yang tidak dimaafkan. Tasattara wa tatahhara wa bana wa in ta'ammada dzalika wa ta'ala. Tengok. Tasattara, ketika ada yang terbuka langsung tutup. Ketika Anda hadas langsung tatahhara, bersuci. Dan kalau sholat, Anda tengah-tengah sholat rakaat keempat terkentut, Anda kan kena wudhu balik kan. Setelah Anda wudhu balik, sholat lagi, kembali daripada rakaat pertama atau teruskan rakaat ketiga? Kembali ke rakaat pertama kan.
Di tawaf tak boleh macam itu. Sambung. Bukan tak boleh, di tawaf Anda diperbolehkan untuk sambung. Anda takyah ulangi daripada awal. Tapi ada namanya qaulun mukharraj. Kan sudah tengok ya. Ini tawaf. Ini sholat, ini tawaf. Rasul mengatakan as-sholatu at-tawafu bimanzilatis sholat. Tawaf itu hukumnya macam sholat, kecuali hal-hal yang di exception oleh Rasul. Yang di exception apa? Di tawaf boleh cakap, di sholat tak boleh cakap. Ini adalah exception dari Rasul. Oke. Tapi fuqaha mengatakan di tawaf Anda boleh, kalau batal Anda boleh teruskan takyah balik ke awal. Di sholat Anda kena balik. Karena itu ada pendapat, karena sholat itu sama, tawaf itu sama dengan sholat. Ada pendapat bahwasanya di dalam masalah ini pun tawaf pun sama. Bahwasanya kalau batal Anda kena balik mula awal. Paham ya? Selama tawaf itu sama dengan sholat, sholat pun sama dengan kan macam itu kan. Saya mirip dengan zaman. Maknanya zaman pun mirip dengan. Tidak mungkin yang namanya mirip itu satu berbeza. Satu segi saja. Saya mirip dengan zaman, maknanya kebalikannya juga sama. Zaman mirip dengan, kan tak mungkin saya mirip dengan zaman, tapi zaman tak mirip dengan saya. Macam mana itu? Kan tak mungkin kan? Yang namanya kemiripan itu harus daripada dua segi. Kalau di dalam bab ini, tawaf ketika batal, ada pendapat kena ulang daripada awal, sholat pun juga sama. Ketika Anda batal, Anda diteruskan takyah ulang daripada awal. Jadi ada rakaat ketika terkentut, Anda wudhu, langsung mulai rakaat ke 3, takyah ulang daripada awal. Seronok kan? Itu namanya qaulun mukharraj. Qaulun itu bukan pendapat Syafi'i, tapi ada pendapat seperti itu. Namanya qaulun mukharraj. Di dalam minhaj namanya qaulun mukharraj. Maaf Habib, yang qaul mukharraj untuk salat itu spesifik untuk masa buat haji umrah ke boleh? Tak boleh bila-bila. Bila-bila. Boleh bila-bila. Tapi saya cakap jangan dipraktikal. Nanti ada orang tengok Anda ini apa namanya? Agama sesat pula. Siapa yang ngajarkan Habib Ali Bakir? Nanti tauliah saya dicabut pula. Tasattara wa tatahhara wa bana wa in ta'ammadat. Walaupun sengaja tengah-tengah tawaf, sak zaman brut. Terus macam mana? Sengaja dia. Loh, kalau sengaja apakah tetap dia sambung? Tetap dia sambung. Wa in tolal fasal. Walaupun lama sudah terkentut, sak zaman pun terkentut juga, sak zaman balas. Saya balas apa? Ya sudah. Kita pergi dulu, kita minum kopi dulu saudara. Kita minum kopi. Sudah serono tak kentut tapi tak wudhu, kita teruskan. Walaupun lama tak apa-apa. Wa yufa amma yashukul ihtiraza anhu fil matafi haitsu la rutubah, dan dimaafkan kalau hal-hal yang susah untuk dihindari di dalam mataf tempat bertawaf, kalau tidak ada rutubah ini najis yang tak kering, najis yang apa namanya, sesuatu yang apa rutubah itu ya, dia tak kering, lembab, basah, itu namanya rutubah. Walam yata'ammadhu, tak sengaja, dia tak sengaja, jadi ada tai kering, saya nak injak. Tak boleh, itu namanya ta'ammad, Anda sengaja nak injak itu tidak dimaafkan. Yang dimaafkan itu kalau ada yang kering terinjak, bukan sengaja Anda injak. Illa idza lam yakun lahu indahu manhudan. Habib, sengaja saya injak, tapi saya tidak mempunyai pilihan lain. Ya, imma saya injak tai ini, ya imma saya injak zaman. Habib, kasihan zaman. Betul saya injak tai ini. Itu namanya lam yakun indahu manhuha. Dia tidak mempunyai kemungkinan lain selain menginjak najis ini. Tapi ada pendapat di Fathah wal Imdad, Fathul Jawad wal Imdad, kalau Anda sengaja menginjak, walaupun Anda tidak mempunyai pilihan lain kecuali menginjak, tapi Anda sengaja menginjak, tak dimaafkan. Pendapat Fathah wal Imdad. Wa hadza huwa dhahirut Tuhfah wan Nihayah wa syarhul Idah. Dan ini adalah zahirnya Tuhfah dan Nihayah.
dan zahir idhah. Tahu idhah Anda? Imam Nawawi punya kitab tentang manasik, namanya apa? Idhah fi manasikil haji. Ibnu Hajar punya hasyahnya lah. Ini antara kitab yang paling best tentang manasikul haji, kitabnya Imam Syafi'i, namanya Idhah fi manasikil haji. Kitab-kitab itu Anda kena tahu, ini kitab apa namanya, ini kitab apa namanya, karena Anda itu tolak betul fikih, kena faham kitab apa saja ini. Wajibatut tawafi asyra wa tahara anin najasah wa ja'lul baiti an yasarihi. Ketika Anda tawaf, Anda kena menjadikan bait, yaitu Ka'bah, di kiri Anda. Wah, semuanya buat macam itu. Semuanya buat macam itu. Ai maron tilqa awjihi. Anda kena mar, jangan diam, kena lewat tilqa awjihi falau istaqbalahu. Kalau Anda menghadap Ka'bah, Ka'bah di situ, Anda hadapi macam ini. Anda berjalan macam kepiting, tak boleh macam itu, macam ketam. Lu ada kan orang berjalan kan macam-macam, ada yang berjalan mundur, ada yang berjalan menyak. Tawaf tak boleh. Kena Ka'bah kena di sini. Kalau Ka'bah Anda buat macam ini, Anda berjalannya macam ketam, tak boleh. Falau istaqbalahu au istadbarahu, Anda belakangi Ka'bah. Au ja'alahu an yaminihi, macam ini. Ka'bahnya di situ, Anda buat macam ini. Jalan Anda mundur. Sama di depan, jalan depan saya, tak boleh macam itu. Lam yasih wa kadza law ja'alahu an yasarihi lakin raja'al qahqara. Dia min yasarihi macam ini, tapi dia ke belakang jalannya. Tak boleh. Dia kena samping sini jalan ke depan. Lakin raja'al qahqara jihatar rukn. Jihatar rukn yamani. Semua orang apa? Ke depan, dia ke belakang. Oh, saya jadikan Ka'bah samping kiri, tapi saya berjalan mundur. Wah, ini gila memang sih. Wal ibtida'u bil hajaril aswad, dan mula daripada hajar aswad. Jadi Anda memula daripada hajar aswad. Di beberapa kitab bukan hajar aswad, tapi rukun yang ada hajar aswadnya. Kan Ka'bah kan macam ini kan. Nanti di sini ada tempatnya hajar aswad di ujung sini. Kalau kita nak mula, ada lampu hijau. Mula dari situ. Di sebagian kitab cakapnya bukan mula dari hajar aswad, mula dari tempat yang ada di dalamnya hajar aswad. Dan ditolak ukurnya bukan hajar aswadnya, tempatnya. Karena ada beberapa tahun hajar aswad ini pernah dicuri. Dia tak ada di Ka'bah, hajar aswad ini. Dia tak ada di Ka'bah, pernah dicuri oleh namanya fitnah, namanya Qoromiton. Dulu pernah ada Syiah, namanya Syiah Qoromiton, masuk ke Ka'bah, bantai orang, kemudian hajar aswad ini diambil. Jadi Ka'bah itu tak ada hajar aswadnya 2 atau 3 tahun, beberapa tahun tak ada hajar aswadnya. Tapi apakah hajinya sah? Tetap sah. Kenapa? Karena haji itu tidak ada hubungannya, sah atau tidaknya haji tidak ada hubungannya dengan hajar aswad. Karena sebagian kitab mengatakan hajar dimula daripada rukun yang ada hajar aswadnya, bukan dimula daripada hajar aswad. Bihaitsu yakunu muhadiyan lahu fi mururihi bi jami'i badanihi, muhadiyan lahu, sepadan dengannya. Walau pada abi ghairihi lam yusab lahu ma tafa qablahu. Oh, saya nak mula daripada sebelum hajar aswad. Tak dihitung. Yang sebelum hajar aswad tak dihitung. Mula daripada hajar aswad dimula 1. Mulai 1. Fa idzan taha ilaihi ibtada min. Kalau sudah selesai di hajar aswad, mula tawaf 1. Wal ibtida' bil hajaril aswad wa muhadatu bi jami'i badani. Bi jami'i badani imlaqut muhadah. Dan disunahkan untuk cium. Kalau tak boleh cium, yushir. Macam ini. Ai bijami'i a'la syikihil aisar. Nah, muhadatuhu bijami'i a'la syikihil aisar sini. Syikihil aisar al-a'la. Al-muhadi li sadrihi. Nah, sini kan muhadi sepadan dengan sodr kan. Nah, sini saja. Wa huwal manqib fayajibu fil ibtida'an la yataqaddan juz'un minhu ala juz'in minal hajari mimma yalil. Jadi dibilang kalau awal tidak boleh ada sedikit daripada mangkib ini apa namanya, bahu kiri untuk lebih
mendahului Hajar Aswad, tak kena mula daripada Hajar Aswad, dan sebenarnya ini kena sepadan dengan Hajar Aswad. Wa muhadatu bi jami'i badanihi wa qawluhu sab'an, harus 7 yakinan. 7 ya, yakin. Kalau tak yakin ini 7 par 6 ya, 6. Anda kena tambah 1. Ay yakinan falau syakka fil adad akhadha bil aqall. Kalau syak di dalam jumlah, maka Anda ambil yang paling sedikit. Karena di dalam 7 itu ada 6. Karena 7 itu 1 tambah 1 tambah 1 sampai 7. 6 itu juga 1 sampai 6. Jadi maknanya 7 itu 6 plus 1. Di dalam 7 ada 6, begitu juga di dalam 6. Maknanya kalau ada 7 atau 6 ya, confirm adalah 6. 7 itu masykukun minhu. Masykukun fihi, Anda kena tambah 1. Wala athara li syakki ba'dal faragh. Setelah selesai sholat sunnah tawaf ke hotel, tadi 6 apa 7 ya? Sudahlah athara li syakki ba'dal faragh. Setelah selesai sudah tak ada syak-syak lagi. Kenapa? Al asal mudiyuhu ala sihah, ad-dhahir mudiyuhu ala sihah. Karena setiap ibadah yang sudah Anda selesaikan biasanya itu adalah ibadah yang sah. Setelah sholat, tadi setelah sholat ketika makan teringat tadi saya ini sholat zuhur 3 atau 4 ya, tak ada kisah. Cuma kalau masih di dalam sholat 3 atau 4, Anda kena 3. Setelah sholat selesai Anda kena 4. Wa qaunuhu sab'an wa qaunuhu dakhilal masjid, dan harus di dalam masjid, di dalam Masjidil Haram dan di luar Ka'bah. Oh, saya nak masuk Ka'bah, saya nak tawaf di dalam Ka'bah, tak boleh. Anda kena di luar Ka'bah, tapi masih di dalam masjid, karena Ka'bah kan bisa dimasuki kan. Kalau orang-orang penting, orang-orang hebat, dia boleh masuk Ka'bah. Wa qaunuhu dakhilal masjid walau fi hawaihi, walaupun di hawanya, walaupun di di udaranya. Mungkin Anda boleh terbang atau apa, pakai roket berputar. Jadi Ismail kan begitu. Terus lagi itu belum lagi, kejap lagi itu Oke, itu Pak. terlepas ini. Yang penting Anda kena di dalam Masjidil Haram. Karena ketika Anda cakap ini masjid ya, ini masjid sampai langit ke-7, sampai tanah ke-7, tetap Anda gali pun tetap masjid. Ke atas pun Anda nak bangun tingkat 2 level ini, semuanya tetap masjid. Wadah ya? Jayid jiddan. Wa qaunuhu sab'an wa qaunuhu dakhilal masjid. Walau murtafi'an anil bait. Ini Ka'bahnya di sini. Ini Ka'bahnya di sini. Nanti level 2 di sini, level 3 di sini. Bukankah ini lebih tinggi daripada Ka'bah? Anda tawaf di sini. Kan banyak kan yang di matof-matof yang tingkat-tingkat itu kan. Anda tawaf itu panjang. Sekarang ada tawaf memakai kereta, skuter, kereta. Apakah boleh? Dohirnya boleh, wallahu a'lam. Dohirnya kan tidak ada di antara syarat di sini berjalan. Anda kena berputar dengan cara apapun, tapi di sana dipakai itu biasanya untuk yang tawaf sunnah. Jadi Anda nak tawaf sunnah, Anda sewa. Kalau tak silap siwanya itu 50 real, 100 real. Sekali apa? Sekali tawaf. Kita tak ya jauh macam itu, kita nak beribadah. Anda bukan bukan nak pamer. Anda kena beribadah. Cuma kalau memang penat, coba-coba sekali-sekali tak apa-apa. Cuma usahakan tawaf umroh, tawaf haji jangan pakai macam itu. Kalau Anda nak tawaf sunnah boleh pakai itu. Saya nak kenapa? Saya nak tawaf saja. Pakai itu tak apa-apa. Coba-coba sekali-sekali tak apa-apa. Cuma tawaf haji, tawaf umroh jangan pakai itu. Mungkin akan ada naik eskalator. Jadi tawafnya eskalator Anda diam saja. Nanti yang jalan yang masuk surga eskalatornya bukan Anda yang masuk surga. Wa qaunuhu dakhilal masjid walau murtafi'an anil bait wa qaunuhu kharijal baiti wa syadarwan, dan harus yang namanya tawaf itu di luar Ka'bah. Anda tidak boleh masuk di dalam Ka'bah. Dan syadarwan. Apa ya syadarwan itu ya? Oke. Jadi macam ini. Dulu Ka'bah ini kan berkali-kali direnovasi. Jadi dulu sempat terbakar, dulu sempat ini. Akhirnya Ka'bah ini berkali-kali, ada beberapa kali
dibangun, direnov. Lah, ada satu kali Ka'bah itu macam sudah tidak bisa kembali ke asalnya. Akhirnya dikurangi sikit daripada dindingnya Ka'bah yang seharusnya seperti ini besarnya, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Jadi ada sedikit daripada dinding Ka'bah itu yang tak dibangun. Kemudian agar boleh diketahui mana Ka'bah yang lama dan mana Ka'bah yang renov, diberi tanda macam dinding kecil di dekat Ka'bah. Itu namanya syadarwan. Itu namanya apa? Syadarwan. Jadi syadarwan itu saat zaman itu adalah bagian daripada Ka'bah yang lama. Ka'bah lama itulah dia punya tanda. Aywa, itulah dia punya tanda. Ka'bah sekarang sudah direnovasi berkali-kali. Tapi memang Ka'bah itu jangan sampai terlampau banyak direnovasi. Nanti akhirnya haibatul Ka'bah itu hilang. Oke. Kan disyaratkan Anda itu tidak boleh tawaf di dalam Ka'bah. Begitu pula jangan sampai ini macam ini ya. Nanti Anda berputar macam ini. Jangan nanti Anda nak masuk sini. Tak boleh Ustaz Zaman masuk situ. Kenapa? Karena ini tetap masuk di dalam Ka'bah. Kalau Anda masuk ke syadarwan, Anda dihitung tawaf di dalam Ka'bah. Padahal syarat tawaf di dalam Ka'bah, syarat tawaf adalah Anda kena di luar Ka'bah, tapi di dalam Ka'bah. Kaunuhu kharijal baiti wa syadarwan wa huwa suftinul hadarwan. Wa huwa syadarwan, apa itu? Jidarun qasirun, jidarun qasir. Naqasahu Ibnu Zubair an ardil asas. Apa ardil asas? Ardil asasil Ka'bah. Ka'bah yang asli li maslahatil bina, untuk maslahatul bina. Tsumma sunnima birrukham. Karena untuk menandai mana Ka'bah yang asli, mana Ka'bah yang tak, sunnima birrukham. Tahu sunnim ya? Dibuat macam ini. Macam ini. Jadi ini Ka'bah, dia macam ini. Itu namanya sunnim. Sunnim itu dengan kata sinam, punyanya unta. Punuknya unta itu dibuat macam punuk unta, macam ini. Itu namanya unggul ya. Kalau saya cakapnya punuknya unta. Sunnima birrukham, kemudian dibuat macam punuk unta, dibuat macam ini daripada rukham. Apa itu rukham? Tahu marmer tak? Batu marmer yang putih yang mahal itu. Hah? Itu kota saya yang paling terkenal banyak batu marmernya, Tulungagung kota saya. Marmer Tulungagung paling famous, marmer bahasa Arabnya rukham. Sunnima birrukham. Wa huwa minal jihadil gharbiyah wal yamaniyah. Itu ada syadarwan itu ada daripada jihad gharbiyah dan yamaniyah, daripada yang barat dan daripada rukun yamani. Wa qala fi tuhfah wa fi jihadil babi. Di dalam berkatakan bukan hanya rukun yamani dan jihadul gharbiyah, di arah bab pun juga ada. Wa qaunuhu kharijal baiti wa syadarwani wal hijr, harus di luar hijr bikasil haq ma bainar ruknaini syamiyin, di antara dua rukun syami. Alaihi jidarun qasir, ada jidar qasir. Anda boleh tengok, ada macam miniatur Ka'bah di internet. Anda boleh tengok nanti ini apa semua kan ada. Wa bainahu wa baina kullin minar ruknaini fathah. Antara dia dan dua rukun itu ada pintu terbuka, ada terbuka. Wa adamu sarfihi li ghairihi. Nah, ini yang penting. Di antara semua ini yang paling penting. Anda karena tidak boleh berniat selain tawaf. Kenapa sekali kita cari? Mungkin terpisah daripada rombongan, jadi dia nak cari kawannya. Itu tak sah tawaf dia. Tawafnya tak sah. Wa adamu sarfihi li ghairihi katolabi gharimin fa in sarafa in qata. Seperti kenapa Anda nak tawaf? Saya nak tagih hutangnya zaman ini tak pernah ada. Sekarang saya dengar dia ini umroh dan dia sedang tawaf, saya nak cari. Kalau saya bertemu saya jambak rambutnya, saya tarik rambut. Akhirnya dia itu tawaf tidak berniat untuk tawaf, tapi nak cari zaman.
ketika itu tawafnya tak sah. Dia kena hanya berniat tawaf. Dia tidak boleh untuk mengalihkan niatnya dia tawaf ke selain tawaf. Kayak jidan. Wajibatus sa'i. Silakan. وجبت السعي والسعي أربعة أن يبدأ في كل جزر بالصفا وأن يبدأ في كل شفع بالمروة وأن يكون سبعا وأن يكون بعد طواف رسل أو قدوم. Jahit. Wajibatus sa'i arba'atun. Ada wajib sa'i. Apa yang wajib dilakukan ketika Anda ini sa'i? Wadih ya sa'i itu. Oke, yang pertama an yabda'a fi kulli witrin bisofa. Yani Anda mula daripada sofa. Kan macam ini ya. Ini kan sofa. Ini sofa. Ini marwah. Kan mula. Misalkan inna sofa wal marwata gitu ya. Sofa saya. Disunahkan ada kalau sampai hijau-hijau. Bukan lagi ya lari, betul. Lari. Sampai sini. Sini marwah. Sini. Terus macam ini. Sa'i kan. Oke. Problemnya itu apa? Kan satu pertama kan. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi mula daripada sofa berakhir di marwah. Memang macam itu tawaf itu. Oke. Tak ada problem. Satu saja problemnya. Sa'i itu atau mas'a, tempat sa'i itu mengalami perluasan. Jadi sini dulu itu semuanya sofa dan marwah itu satu. Wadah ya. Kan tempat sa'i itu banyak. Ada yang asas yang ada gunungnya itu. Yang dekatnya Ka'bah yang ada gunungnya. Itu yang banyak orang sa'i di situ. Di bawah itu ada lagi. Biasanya kalau orang tak nak ramai di bawah, tapi mereka merasa macam kurang apa? Macam kurang puas lah. Kurang udara, tak ada kurang udara. Ikon banyak di situ. Cuma mereka merasa itu apa ya? Kurang feel kalau di bawah itu. Kenapa? Karena kalau di atas itu Anda boleh tengok bukitnya itu ada, sofa dan marwahnya itu ada, kemudian Ka'bah itu ada. Paham ya? Akhirnya yang tawaf itu terlampau banyak. Diperluaslah di daerah marwah. Diperluas. Akhirnya sini marwah, sini sofa, di tengah-tengah ada lain untuk wheelchair. Betul apa tidak? Di tengah-tengah ada lain untuk wheelchair. Oke. Banyak ulama mengatakan yang di sofa, yang di marwah itu sudah bukan masuk gunung sofa dan marwah. Sudah masuk. Jadi kalau orang tawaf yang di atas saja loh, yang di bawah semuanya oke. Yang di atas yang problem. Yang di atas itu sebagian sudah tidak masuk sofa dan marwah. Jadi kan syaratnya kan as-sa'i baina sofa wal marwah. Sedangkan Anda ketika masih di sofa, oke. Ketika sudah di marwah, sudah keluar daripada marwah. Jadi Anda cuma as-sa'i bainal marwah wa ghairi sofa. Jadi akhirnya sa'inya itu tak sah. Banyak yang mengatakan seperti itu. Guru-guru saya mengatakan itu sudah keluar daripada marwah. Terus macam mana? Anda kalau sa'i, kalau boleh, usahakan sa'i di tempatnya wheelchair. Kalau Anda boleh di sofa itu, kan sini kan sofa, sini kan marwah kan. Anda kan bukan sa'inya kan ada 2 lane kan. Lane dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa kan. Kalau Anda bisa, Anda 1 lane itu untuk 2 lane kan tak mungkin kan. Jadi dari sini dari sofa ke marwah, dari situ juga dari marwah ke tak boleh. Anda akan melawan arus, tak boleh. Anda kena ke sini kan. Ini ada lane lagi, sofa, marwah, sofa, terus macam itu. Problemnya yang dari marwah ke sofa itu sudah keluar daripada marwah dan sofa. Itu sudah bukan bukit marwah dan bukan bukit sofa lagi. Jadi Anda sudah sa'i bukan di bukit marwah dan di bukit sofa. Oke. Terus macam mana? Anda kena sa'i di wheelchair. Di wheelchair itu confirm masih dari sofa dan marwah.
Kalau Anda tak nak di wheelchair, Anda turun ke bawah. Anda turun ke bawah. Di bawah itu confirm masih dari sofa dan marwah. Belum ada perluasan. Yang perluasan itu yang di atas. Yang di atas perluasan di situ. Jadi tidak. An yabda'a fi kulli witrin bis sofa. Wa huwa tarafu jabali Abi Qubais wal marwah tarafu jabali Qu'aiqan wa miqdaru ma baina sofa wal marwah sab'ami'ah wa sab'una dirham. Wa an yabda'a fi kulli syaf'in bi marwah. Ganjil di sofa, genap di marwah. Wa an yakuna sab'an harus 7 yakinan, harus 7 secara yakin, dia tidak boleh kurang. Wa an yakuna ba'da tawafi ruknin au qudum, dan harus yang namanya sa'i itu setelah tawaf. Tawaf qudum atau tawaf ifadah boleh. Nomor 11 wa huwal afdal inda Romli. Sa'i setelah tawaful ifadah afdal menurut Imam Romli, dan sa'i setelah tawaful qudum afdal menurut Imam Ibn Hajar. Wa huwal afdal inda Ibn Hajar la ba'da ghairihima min naflin aw wada'in, dan Anda tidak boleh untuk sa'i setelah tawafu nafal. Kenapa? Tiba-tiba tak ada apa-apa, Anda nak tawaf, Anda nak tawaf. Setelah tawaf nafal itu Anda nak sa'i, tak boleh. Atau saya tak nak sa'i ya Habib, saya nak sa'i setelah tawaful wada, tak boleh. Anda tidak boleh sa'i setelah tawaful wada. Kenapa? Karena Anda kena paham fikrah tawaful wada itu apa. Fikrah tawaful wada adalah Anda kena sebelum Anda keluar daripada Mekah, akhir yang Anda lakukan itu adalah tawaf. Kalau Anda setelah tawaf Anda sa'i, maknanya yang akhir Anda lakukan bukan tawaf tapi sa'i. Setelah macam itu, setelah sa'i selesai, Anda diwajibkan tawaf wada lagi. Diwajibkan tawaf wada lagi. Akhirnya, ya, akhirnya sa'i yang Anda lakukan tidak setelah tawaf wada. Karena tawaf wada yang hakiki adalah tawaf wada yang kedua. Paham ya? Kan Anda tawaf wada, kemudian Anda sa'i, Anda diwajibkan tawaf wada lagi, sekali lagi. Loh, terus tawaf wada yang pertama itu tawaf apa? Namanya juga tawaf wada kok, tawaf perpisahan. Tawaf yang perpisahan adalah tawaf yang kedua. Karena itu Imam Al-Habib Ahmad bin Mas'ud mengatakan la yutasawwar sa'i ba'da tawafil wada, la yutasawwar. Karena apapun yang Anda lakukan, tawaf wada itu yang paling terakhir. Kalau Anda sa'i dahulu, maknanya Anda diwajibkan untuk tawaf wada lagi. La yutasawwar abadan. Jayid jiddan. Sampai sini ada yang tanya. Dan hati-hati, jangan berniat ketika sa'i itu, jangan berniat untuk selain sa'i. Anda kena berniat hanya sa'i saja. Banyak orang berniat sa'i itu mencari orang macam saya dulu. Saya dulu ketika sa'i saya mencari mak saya. Akhirnya saya ada sa'i sampai 10 kali lebih. Karena sa'i itu dengan mencari mak. Tak boleh. Dulu mak berjumpa, saya tetap berjumpa di tempat sa'i. 6 tahun setengah tak jumpa mak saya, jumpa di Masjidil Haram. Macam mana dengan orang sebanyak itu nak cari mak? Tak jumpa, sudah tak jumpa, tak boleh. Saya kena sa'i 7 kali tanpa berniat apa-apa kecuali sa'i. Ketika niat Anda itu sa'i plus mencari orang, atau cari pokek, cari apa, dompet, tak boleh. Cari handphone terjatuh, tak boleh. Cari uang terjatuh, tak boleh. Cari istri yang hilang, tak boleh. Jayid jiddan. Bal yutasawwar wa bal la yutasawwaru ba'dahu wajibatus sa'i. Wajibatul wukuf, silakan. Kita kena sampai muharramatul ihram. Silakan. wajibatul wukuf fi Arafah wajibin wa huwa wujudul muhrim biha lahdatan ba'da zawali yaumi Arafah ila tulu'il fajri yaumi. Mudah. Wukuf itu mudah sebenarnya. Anda kena ada di tempat di Arafah itu. Sekejap saja. Tanggal 9 Dzulhijjah setelah zuhur, sekejap saja. Walaupun cuma biqadar subhanallah, cukup. Sama macam iktikaf. Akafah dengan waqafah itu sama maknanya. Anda kena ada di Arafah sekejap. Bahkan di wakaf di Arafah ini takyah berhenti. Anda berjalan saja. Anda naik kereta cukup. Bahkan Anda naik helikopter cukup.
Jadi Anda naik helikopter, nak wukuf mungkin busy ini presiden. Nah haji, wukufnya ini Arafah Helikopter. di atas batu. Ada beberapa orang itu tak tahu pendapat apa. Jadi walaupun di batu dan harus batu itu mansub di Arafah. Ada orang amik batu Arafah, dibawa ke rumah, dia duduk begitu. Saya duduk di atas Arafah. Jadi saya nak wukuf tak boleh. Ada orang cakap macam itu tuh. Saya bilang tak boleh. Oke, disunahkan. Yang laki-laki wukufnya di atas sokhroh kabiro, di atas apa, batu karang yang besar. Jadi ya ta'arud lisames, Kalau perempuan jangan di atas sokhroh. Perempuan tuh fi hasyiatil mauqif, di pinggir-pinggir, Yang penting tidak tidak bergabung dengan laki-laki. Sekarang sudah ada sudah. Sekarang rata-rata orang Malaysia, orang Indonesia semuanya wukufnya di mana? Di khemah semua. Wukufnya di khemah. Ai bi ardiha walau ala dhuhri dabatin aw syajaratin fiha. Walaupun di atas dapat, di atas himar, di atas kuda atau apapun. Aw syajaratin fiha, atau Anda naik di atas syajarah atau apa-apa. Yang penting masih ada di dalam Arafah. Au ala husnin fi hawaiha. So ala husnin fi hawaiha. Jadi ini pohon, ini Arafah ya, ini Arafah semua, ini pohon. Ini ada husun. Husun itu tangkai. Ada di sini. Ada di sini. Natasha di sini. Boleh tak macam ini? Boleh. Kenapa? Karena Anda masih di Arafah. Sudah saya katakan kalau Anda naik helikopter cukup. Karena itu ada di sini cukup. Karena yang namanya Arafah sampai atas pun dikatakan Arafah. Mungkin kalau ada nak gali bawah pun juga Arafah. Dikatakan Arafah Mina itu tak pernah ada cita haji itu tak cukup. Di antara subhanallah Arafah ini ya, subhanallah. Di antara karomahnya Arafah, berapapun haji yang ada di sana itu cukup. Bayangkan tanggal 9 Dzulhijjah semua haji berkumpul di sana. Anda tahu berapa haji? 3 juta orang semua ada di sana. Anda kalau pikir tak akan cukup itu. Cukup. Tak masuk akal. Cukup. Dan di antara karomahnya, khususiatnya Arafah itu tak ada lalat. Tak ada lalat. Tak ada lalat, tak ada nyamuk. Padahal banyak tandas. Kan orang-orang kan biasanya kan kalau bayangkan 3 juta orang ada di tandas semua. Ada yang ceboknya oke, yang ceboknya tak oke. Ada yang najisnya itu langsung masuk, ada yang tak masuk. Itu banyak macam itu. Ini 3 juta orang, Anda kira Anda bisa kontrol semua kah itu? Macam-macam orang. Allah, nak beratur itu. Ya Allah, beratur nak tandas. Alhamdulillah orang Malaysia itu di khemah semua. Kalau Anda tak khemah, Anda ada di tandas awam. Tandas awam itu beraturnya satu tanda 10 orang beratur. Loh iya, kalau Anda boleh tahan, kalau Anda tak tahan macam mana? Anda jerit tak mana? Sudah berada di situ. Walaupun banyak apa, tak ada yang namanya apa? Lalat, tak ada. Subhanallah, ya. Tak ada lalat, tak ada nyamuk. Arafah itu dahsyat. Kalau Musdalifah batu tak pernah habis. Padahal orang 3 juta orang ambil batu di situ. Bayangkan, berarti kalau 3 juta dikali 210 juta. Dikali berapa? Kan 777 kan? 21 dikali 3 berapa? 60 sama akobah, hitung 70. 3 juta dikali 70 berapa? 210 juta batu, teman-teman. Diambil daripada Musdalifah. Tak habis batu kerikil. Ada saja. Bayangkan. Tak pernah habis batu. Diambil dari bila itu? Tak pernah habis tuh batu itu. Subhanallah, Musdalifah itu. Jayid jiddan.
Ai bi ardiha walau ala dhuhri dabatin aw syajaratin fiha aw ala gustin fiha wa iha wa in kana asluhu fi ghairiha la aksuhu. Wadah ya, asluhu. Jadi ini kan Arafah semua. Ayo, ini kan Arafah semua. Ini pokoknya di luar Arafah, tapi tangkainya di dalam Arafah. Natasha di sini. Boleh. Lak suhu. Sebaliknya tak boleh. Di sini pokoknya, di sini tangkainya. Tangkainya di luar Arafah. Natasha di sini. Tak boleh. Ini diberikan keras saja di sini ini. Wa yakfi toiron fi hawaiha. Boleh. Toiron fi hawaiha cukup. Terbang di atasnya. Tamadadzalika ain shin. Siapa itu ain shin? Siapa itu ain shin? Ali Syibroani. Ali Syabro Malisi atau Ali Syabro Milsi, di antara nama yang paling susah itu. Wastaujahahu Syarwani ala Tuhfah. Wa Syarwani Abdul Hamid Asyarwani istaujahahu ay ja'alahu wajihan. Hada ra'yul wajih ala Tuhfah. Wa qala al-Qurdi ala qaulil matan. Imam al-Qurdi, Sulaiman al-Qurdi, sahibul Hasyiyah ala Muqaddimah Hadramiyah. Ala khuduruhu bi ardi Arafah kharaja bihi hawa. Kan Anda kena datang di tanah Arafah. Hawa Arafah, udara Arafah, bukan tanah. Anda kena ada di tanah, bukan ada di udara. Fala yakfi idza lam yakun aslu ma huwa alaihi fi ardi Arafah. Maka Anda tidak dikatakan di dalam tanah Arafah kecuali ketika Anda di hawa, Anda di udara. Tempat yang Anda tempati itu asalnya di bumi, asalnya di dalam Arafah, macam pohon asalnya di Arafah, kemudian Anda ada di sini, Anda di atas tangkai. Lah tangkainya itu dari pohon yang asalnya Arafah. Tapi kalau Anda cuma melewat daripada helikopter, tak boleh. Karena syaratnya adalah di tanah Arafah. Itu menurut Qurdi, menurut Imam Al-Qurdi. Imam Sulaiman Al-Qurdi ini, Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, adalah gurunya Muhammad bin Abdul Wahab, Wahabi. Benar. Tapi Muhammad bin Abdul Wahab macam khianati dia. Kemudian Muhammad Sulaiman Al-Qurdi ini tulis fatwa tentang Muhammad bin Abdul Wahab ini. Tulis fatwa. Saya dengar fatwanya tentang Muhammad bin Abdul Wahab ini di skip, dicetak tapi dihilangkan, dibuang. Ini Al-Qurdi ini diantara ulama kibar ulama Syafi'iyah, bukan orang biasa dia. Para ulama tarim, kalau tak faham pendapat Ibn Hajar, pasti cakapnya tengok apa kata Qurdi. Dia yang hebat di dalam pasal ini. Wa nukila fil asl an ifta'il Jamal ar-Ramli adamu iktifa' bit tayran fi hawaiha aidan. Dan dinukil daripada kitab asal Muqaddimah Hadramiyah, menukil daripada fatwa Jamal ar-Ramli, Muhammad ar-Ramli, Shahibul Nihayah, bahwasanya tidak cukup untuk terbang saja, tidak cukup. Harus kalau Anda di udaranya Arafah, harus Anda ada di tempat yang asalnya itu di bumi. Bila wukuf bi Arafah itu lahdatan ba'da zawali yaumi Arafah ila tulu'i fajri yaumin nahar. Sikit saja setelah zawal tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya matahari, sampai tulu'i fajr, sampai matahari, tulu'il fajr. Sampai bila zaman tulu'il fajr, sampai terbitnya fajar hari Arafah. Tak sampai matahari, sampai terbitnya matahari. Sunanul haji wal umrah. Sunan haji wal umrah, sunan haji wal umrah katsiratan minha at-talbiyatu wa tawaful qudum wa raka'atan ihram. Banyak sunnah haji dan umrah itu banyak. Tapi kita ambil apa yang ada di sini saja. Sunanul haji wal umrah katsiratun minha apa? At-talbiyah. At-talbiyah. Apa itu talbiyah? Bi an yaqula akibat talafudhihi bin niyah. Setelah Anda berniat ihram kan, apa namanya? Nawaitul hajja wal umrah. Kan disunahkan loh ya, ketika Anda niat itu, Anda jangan niat ketika berhenti di Bir Ali. Disunahkan niat itu ketika Anda di bus, sudah naik semua ke bus, sholat sunnah ihram dulu.
Setelah sholat sunnah ihram, masuk ke bas. Masuk ke bas. Setelah basnya itu mulai berjalan, baru Anda niat. Sunnahnya macam itu. Indah tidak isir ketika mulai berjalan. Tapi itu tuh sunnah saja. Kalau Anda nak sah, yaitu setelah sholat sunnah, biasanya kalau dulu mutawifnya kan dikumpulkan di Masjid Bir Ali, niat-niat sama-sama kan. Itu yang apa? Itu yang normalnya seperti itu, tapi yang lebih afdol niatnya ketika mula bergerak, sebelum keluar daripada Bir Ali, Sob ya. Tapi ketika mula, jangan sudah saya nak niat ketika bis ini mula berjalan, subhanallah, terlupa. Akhirnya sebab Anda semuanya balik ke Bir Ali lagi, jangan. Kalau Anda takut lupa, better Anda niatnya ketika ada di masjid. Sunnahnya macam itu. Setelah Anda niat nawaitul hajja wa ahramtu atau nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Kalau di haji dahsyat itu memang. Anda akan tengok. Disunahkan talbiyah dimanapun, ketika ada apa-apa, ketika tengok ini, tengok kambing, labbaik Allahumma labbaik. Kalau Anda tengok hal-hal yang membuat Anda senang atau hal-hal yang seronok, tengok tower Zam-Zam atau tengok hal-hal yang mengingatkan Anda kepada dunia, tengok emas, tengok ini, labbaika innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki dan kehidupan akhirat. Maknanya ini hanya kehidupan dunia saja. Engkau punya emas 1 kilo pun tak akan kau bawa mati. Engkau punya apapun tak akan engkau bawa mati. Orang yang paling saya yakin Bill Gates itu akan mati dia. Pasti akan mati kan? Bill Gates akan mati, Warren Buffett akan mati, yang kaya-kaya semuanya akan mati. Tak ada, semua pasti akan mati. Kalau sudah mati, uangnya untuk apa? Innal aisha aishul akhirah. Bi an yaqula akibat talafudhihi bin niyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak wa yukarriruha 3 kali. Ini adalah syiarul hajj wal umrah. Wa yusannu an yusalliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faraghihi minha. Setelah 3 kali baru cakap Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Summa yas'alullah ar-ridha wal jannah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar wa yasta'idu bihi minan nar wa tastamiru talbiyah ila syuru'ihi fi asbabit tahallul. Terus labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik sampai mula apa? Tahallul. Tahallul ada 2, soalnya akan saya jelaskan esok. Tahallul awal dan tahallul tsani. Fi asbabit tahallul. Na'am, la tusannu fit tawaf wala fi sa'i. Tapi tidak disunahkan talbiyah itu ketika tawaf dan ketika sa'i. Kenapa? Karena sa'i dan tawaf ada zikirnya sendiri. Sebenarnya kan dikasih buku kecil kan, dibaca gitu ketika tawaf. Yang pertama bacanya apa, yang kedua bacanya apa. Tawaf pun juga, sa'i pun juga sama. Biasanya kan inna sofa wal marwata min sya'airillah. Kalau dulu saya punya rombongan baca itu di tengah-tengah menyanyi apa macam qasidah. Astaghfirullah Rabbal baroya. Jadi macam sa'i itu macam apa? Serono, ada nyanyi-nyanyi. Karena penat begitu. Sa'i itu penat. Saya punya kawan haji, kemudian setelah haji dia nak ke rumah kawan-kawan dia di tempat jauh. Jadi dia tak boleh ke Mekah lagi. Jadi dia umroh 1 hari 3 kali. Esoknya sakit. Esoknya sakit. Jangan banyak-banyak. Kalau emang nak punya semangat yang tinggi, sehari sekali itu sudah best. Kenapa? Karena hidup itu masih panjang. Jangan Anda 3 kali esoknya sakit. Jangan. Adwa muha wa enkola sikit satu. Nanti akan tiba-tiba akan banyak. Benar itu. Nah, melatusan tawaf wala fi sa'i wa tukrahu fi kulli mahallin bihi najasah kahusyin, dan dimakruhkan Anda bertalbiyah itu di tempat-tempat yang ada najisnya. Seperti apa? Hush. Hush ini adalah bahasa Hadramut. Maknanya tandas. Ada tandas. Kan ada banyak najisnya tandas kan?
Kata Anda nak baik kalau tak boleh macam itu. Sunanul haji wal umrah, sunanul haji wal umrah katsiratun minha at-talbiyah wa tawaful qudum. Tawaful qudum ini wadih ini. Tawaful qudum ini disunahkan bila ai inda dukhulil masjid wa innama yusannu li hajin wa qarinin. Disunahkan untuk orang yang haji ifrad atau orang yang qarin. Qarin itu orang yang niatnya qiran. Dakhala Makkah qabla al-wuquf. Dakhala Makkah qabla al-wuqufi walil halal. Dan disunahkan untuk orang yang haji ifrad atau orang yang qiran yang dia itu masuk Mekah sebelum tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau sudah 9 Dzulhijjah langsung Anda ke Arafah, jangan cari problem. Nanti tawaf kudum tak sempat ke Arafah, menangis nanti. Langsung tak cari problem, langsung ke Arafah. Atau untuk halal, dia tak haji, dia tak umroh, tapi dia pertama kali masuk Mekah. Atau yang sudah lama tak ke Mekah, kemudian ke Mekah, disunahkan untuk tawaf kudum, untuk tawaf lali mu'tamirin, orang umroh tak. Jadi Anda ketika dari Bir Ali masuk Mekah, masuk Masjidil Haram, Anda bukan tawaf kudum tapi tawaf umroh. Tawaf umroh yang rukun, tawaf umroh yang rukun. Wa hajin dakhalaha ba'dal wukuf, atau orang yang haji yang masuk Mekah setelah wukuf. Jadi dia tak sempat untuk tawaf kudum, langsung ke Arafah. Kemudian kan ada namanya tawaful ifadah kan. Ketika dia masuk Masjidil Haram, tak yang tawaful kudum, langsung tawaful ifadah, langsung tawaful ifadah. Wa tawaful kudum wa raqatal ihram. Wa raqatal ihram. Raqatal ihram ini sebelum ihram, bukan setelah ihram. 2 rakaat dulu baru ihram, berbeza dengan dua rakaat setelah tawaf. 2 rakaat itu setelah tawaf, bukan rakaat dulu baru tawaf. Hati-hati. 2 rakaat ihram, rakaat dulu baru ihram. Tawaf dulu baru dua rakaat. Wa yughni anhuma ghairuhuma kafarito. Sudah, kalau Anda tak sempat sholat 2 rakaat, sholat duhur niatkan juga digabung dengan sholat sunnah ihram, boleh dapat 2 pahala. Baru ihram bil hajj atau umrah. Makruhatul hajj wal umrah, hal-hal yang dimakruhkan ketika haji dan umrah. Sudah dibaca? Makruhatul haji wal umrah katsiratun minha Boleh skip dulu sekejap, saya akan tandas 5 menit. Makruhatul haji wal umrah, sudah dibaca? Tandas juga. Oke, sudah dibaca Khalidah. Bismillahirrahmanirrahim. Makruhatul haji wal umrati makruhatul haji wal umrati katsiratun minha al-jidalu wan nadharu bi syahwati liman yahillu lahu nadharuhu wa haqqu sya'ri bil wudhur wa tamshitu ra'si wal lihyah wal akl wasyurb fit tawaf. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam tawaf dan di dalam haji dan umrah. Hal-hal yang dalam haji dan umrah itu banyak. Cuma kita nak baca saja apa yang ada di dalam yakut ini. Di antaranya hal-hal yang makruhatul haji wal umrah katsirah. Banyak di antaranya adalah al-jidal, berdebat atau bergaduh. Al-mukhasamah wal musyatamah wal munaza'ah. Mukhasamah, gaduh, musyatamah saling caci maki, munaza'ah, gaduh juga. Ma'arufaqa wal khuddam wa ghairihim. Ma'arufaqa ma'akawan, ma'al khuddam ini orang yang khidmah kepada dia dan selainnya, siapapun Anda tidak boleh fala jidala wala fusuqa fala rafatha wala jidala wala fusuqa fil hajj. Tidak boleh Anda kata-kata yang tak elok, tak boleh berdebat walaupun benar. Kalau berdebat sabar kejam. Selesaikan haji baru berdebat. Janganlah kita nak munadharah depan Masjidil Haram zaman. Macam mana? Tak boleh. Nanti dulu haji dulu baru berdebat, silakan. Wan nadhar bi syahwah lima yahillu nadharu. Nadhar bi syahwah. So saya tengok istri saya kan halal. Namanya istri. Dengan syahwat tak dengan syahwat, pakai baju tak pakai baju, halal sudah namanya istri. Tapi ketika Anda haji menengok istri dengan syahwat, hukumnya makruh.
Kenapa? Memang maksudnya Allah di dalam haji itu sekiranya Anda itu keluar daripada keselesaan Anda. Kalau Anda di haji sama dengan di rumah, haji itu tak ada maknanya. Anda karena keluar daripada adat Anda tak boleh tengok istri. Karena kan di haji itu jangan berdandan macam Anda di rumah. Anda kena berdandan biasa. Tak boleh pakai yang wangi-wangi, tak boleh pakai ini, agar suaminya pun tak terpancing untuk berbuat macam-macam kepada istrinya. Bukannya haram, tapi makruh. Melihat saja makruh. Kalau sampai cium-cium, sampai jima, haram itu hukumnya. Karena itu yang namanya nadhur bisyahwah itu adalah jalan untuk cium dan jima. Karena itu hal-hal semacam itu hukumnya makruh. Jangan pancing-pancing. Istrinya pun tak usah pakai parfum, haram pakai parfum, agar suaminya tidak terpancing. Tapi kalau sampai terpancing, langsung cakap innal Aisyah Aisyul akhirah. Sekejap saja, 3-4 hari nak buat apapun setelah itu terpulang kepada Anda. Wan nadhur bisyahwah lima yahil. Nadhur bisyahwah kepada sesuatu yang halal. Tengok istrinya tak apa-apa. Tengok makwanya syahwat haram. Sudah haram makruh pula. Sudah haram apa? Makruh. Haram tengok syahwatnya, makruh di haji. Tapi kalau tengok istrinya syahwat, makruh saja. Kenapa? Karena tengok istrinya tak apa-apa, cuma karena Anda tengok di haji itu problemnya. Di haji Anda kena keluar dari keselesaan Anda. Laisa biqaid, bilang lima yahillu nadruhu, laisa biqaid, bukan qaid. Fa inna nadhara lima la yahillu nadhur, lima la yahillu lahu nadhruhu makruhun min haitsu nusuk wa in haruma fi nafsi. Dibilang Anda memandang sesuatu yang haram dipandang di haji atau tak di haji tetap hukumnya haram. Tengok makwa tak pakai tudung haram. Di haji atau tidak di haji. Cuma di haji selain haram juga makruh. Wa kadza yuqalu fi ghairihi kal jidal fa inna qad yakunu haraman fi nafsi. Kadangkala berdebat itu sesuatu yang haram kalau berdebat dengan caci maki. Di haji atau tak di haji, mencaci maki orang dengan berdebat hukumnya haram. Cuma di haji selain haram juga makruh. Ka antara taba alaihi ibtalu haqqin au nusratu batil. Seperti berdebat yang efeknya menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Membatalkan sebuah kebaikan, membatalkan sebuah kebenaran, dan menolong sebuah kebatilan, itu haram. Tapi kalau di haji selain haram plus makruh. Makruhan min haitsu nusuk. Aywa wa haqqu sya'ri bidzufur nih. Makruh. Makruh. Kenapa? Karena ada potensi ininya tercabut. Dan ini kalau tercabut, satu mood, dua mood, 3 kena kambing. Karena itu jangan coba-coba macam ini. Kalau nak garuk pakai ini. Kejam saja, tak ya. Selain haji Anda nak garuk macam ini, Anda pinjam tangan sama sekali sama 4 tangan Anda di situ, apa silahkan. Di haji tak boleh. Kenapa? Karena ada potensial akan tercabut, apalagi yang jenggotnya itu tebal macam ini. Macam ini. Tercabut habis itu. Karena di dalam tercabutnya bulu, itu tercabutnya rambut, itu tak ada udur, sengaja atau tak sengaja. Tercabut walaupun tak sengaja tetap kena. Dulu tuh saya tuh ketika haji, saya tuh dulu tuh naik kereta sikit, saya muntah. Mak saya cakap, engkau kalau muntah, tahu koyo? Koyo yang lekat itu. Saya letak di pusar. Nanti engkau jadi tak muntah. Saya letak. Saya dari Madinah, saya letak di sini. Ketika di kuda sudah di Mekah, saya cabut. Bulu semua ini habis. Kadang Anda tak sengaja, Saya tak sengaja, saya pun tak terpikir sampai bahwasanya bulu ini bakal tercabut. Yang penting saya di bus itu dari Madinah ke Mekah, saya tak muntah, saya cabut bulu semua. Kena sudah. Dosa tak kena, tapi dam kena.
Sesuatunya biaya. Senang Anda ya, udah terkena musibah senang. Ada juga apa namanya tuh? Nah apa namanya nak sisir-sisir, hati-hati. Kalau memang nak sisir, perempuan nak sisir rambut, cari sisir apa namanya sikat yang bukan yang soft atau yang besar-besar. Apa namanya? Giginya besar-besar. Jangan yang apa namanya? Yang halus. Itu kena krak. Habis sudah itu. Jenggot. Kan dengar kan terus gini. Bisa gini kan? Sering nggak macam itu kan? Atau tak pernah tengok macam itu? Cari yang apa namanya? Yang besar-besar itu giginya itu. Jangan cari yang itu. 3 saja kambing habis Anda. Hati-hati. Wa haqqu sya'ri bidzufur fa in ihtaja ilaihi hakka bi batinil anamil au bi ghairiha. Kok terpaksa Anda gatal, ada mungkin digigit oleh kutu yang sangat besar. Di sini terpaksa anak garuk, jangan garuk dengan kuku, garuk dengan ini atau dengan ini. Yuk, Habib, tak sedap Habib. Ya, memang itu adalah maksudnya haji. Biar Anda ini tak selise. Kalau Anda selise terus, udah macam nak masuk surga saja Anda ini. Anda ini kena tak selise, Anda kena berjihad. Anda kena tak sedap. Kalau Anda semuanya selise, makan sedap, parfum, ikon. Bila Anda nak beribadah menghamba itu bila? Memang macam tu. Memang macam tu. Jadi tidak. Wa haqqu au bi ghairiha wa tamshitur ra'si walih, ya hati-hati menyisir ra's walih ya. Rambut-rambut panjang macam ini hati-hati. Perempuan-perempuan hati-hati. Ada sikat yang banyak itu yang macam ini. Hati-hati. Kalau memang menyisir jangan ditengok. Disisir ya, bukan macam ini sisirnya. Jangan ditengok. Sudah. Letak, jangan ditengok. Jangan ditengok. Kalau sampai ditengok habis Anda. Ya saya tak cakap habis. Potensial ini ada yang tercabut dan Anda tak tahu. Terutama jika sikat itu hanya Anda yang pakai. Berbeda kalau 5 orang ini bawa satu-satu sikat. Nanti Naswa pakai, Rosikah pakai, ini pakai. Ketika yang pakai Yasmin kok banyak rambut ini rambutnya siapa? Satu rambutnya blond, satu rambutnya biru, satu rambutnya ini. Wah, ini siapa ya rambut ada merah, kuning, hijau? Ini siapa? Raipu semua. Ini jelas bukan rambut saya. Loh, ya kalau seperti itu lah. Kalau semua rambutnya hitam macam mana? Anda boleh bezakan ini rambut siapa? Tak boleh kan, kalau gitu tak apa-apa. Anda tidak yakin itu rambut Anda. Tapi kalau sikat hanya Anda yang pakai, Anda tertengok 3, Anda kena beli kambing. Karena itu kok terpaksa nak sisir. Setelah sisir letak. Tak ya ada tak ya? Ada tak ya? Jangan Anda cari masalah itu namanya. Anda itu namanya cari masalah. Sama juga laki-laki yang ada janggutnya tebal, kalau boleh tak ya sisir. Wudhu pun kalau nak wudhu, tak ya kan ada orang kan kalau macam ini, macam saya kan tak terlalu tebal ya. Jadi kalau wudhu kena macam ini, itu tak apa-apa. Ada yang tebal macam ini. Ada orang tuh kalau wudhu macam ekstrim. Kalau wudhu hati-hati, jangan buat macam itu. Kalau wudhu ini saja, sudah. Jangan tengok lagi, ini terkenal lagi nanti ini. Sudah. Habiskan. Memang kena macam tuh. Hati-hati. Apalagi orang-orang student seperti kita, uangnya tak banyak, kena hati-hati. Tamsyitur ra'si wal lihyah li alla yantatifu sya'ar, agar tidak ada yang tercabut, wa yahrumuhin alima natfuhu bihi, dan haram kalau Anda yakin saya punya rambut ini lemah, saya gini pasti tercabut. Kalau Anda tahu macam itu, Anda tetap pakai sikat, hukumnya haram. Au bil haqqi bidufur au ghairi, sama atau bukan hanya ada orang mungkin tak ada sikat, menyisirnya macam ini. Ada banyak. Juga kena, tak boleh. Yang penting ada rambut tercabut,
itu haram. Hal yang biasanya menyebabkan rambut terjabut makruh. Macam menyisir. Karena menyisir ini apa ya? Anda ini humble. Humble itu tak boleh. Humble itu biasanya itu tak handsome. Kalau Anda menyisir, maknanya Anda nak menjadi handsome, nak menjadi cantik. Akhirnya maksud daripada penghambaan itu hilang. Karena itu tak boleh pakai perfume, tak boleh menyisir. Perempuan tak boleh rebonding, tak boleh apa, tak boleh ini. Kenapa? Karena ketika haji itu Anda kena pure nak menghamba kepada Allah. Dan yang namanya hamba itu jelek. Yang namanya hamba itu bau. Yang namanya hamba itu tak handsome, tak cantik. Kalau Anda handsome dan cantik, Anda namanya tuan atau bos. Jelas ya? Itu adalah maksud daripada haji. Al-hajju sya'afun wa tafal. Sya'af itu rambutnya sedulur macam itu, rambut itu macam satu sini, satu sini, satu sini. Itu adalah apa daripada haji, bagi rambut macam zaman ini nih. Satu sini, satu sini. Al-hajju sya'afun. Sya'af maknanya rambutnya ini tak teratur. Sekarang kan teratur kan? Ini situ sudah disisir rapi, ada pomade, ada apa. Di haji tak boleh. Kenapa? Kalau Anda pakai macam itu, maksud daripada haji itu hilang. Watafal, apa makna tafal? Baunya itu tak sedap. Baunya tak? Itu memang maksud. Kan biasanya kita kan botas kan risih kan. Hanya pakai apa namanya? Pakai deodoran, pakai perfume, semua untuk menghilangkan bau tak sedap. Di haji tak boleh. Bau tak sedap itu adalah pahala. Itu adalah maksud daripada Allah. Biar Anda tak selesa. Walaupun Anda kaya, bau Anda tetap tak sedap. Secantik-cantiknya orang, Miss World pun ratu kecantikan itu, ratu orang paling cantik sedunia apa namanya itu? Miss Universe itu. Kalau tak mandi tetap busuk sama. Tak mandi tetap busuk. Orang yang paling handsome pun tak mandi tetap busuk. Kalau tak sikat gigi tetap busuk. Allah ingin mengingatkan, sekaya-kayanya Anda, sehandsome-handsomenya Anda, secantik-cantiknya Anda, ini hakikat Anda. Semua ini hanya untuk menutupi kebusukan Anda saja. Nah, diingatkan oleh Allah ketika haji itu. Wa aklu wa syurbu fit tawaf, tak boleh. Makro makan dan minum di tawaf itu. Nanti Ustaz Zaman, tak tahu oke. Beli shawarma, beli roti john, makan, sedap ya, sedap sangat best. Tak boleh macam itu. Jangan selfie di tawaf. Jangan telepon di tawaf. Jangan update status di tawaf. Minum salah masih boleh lah. Ya, boleh kita mungkin tasawur. Makan sedikit pelik lah. Apalagi nak update status, nak cakap, nak main game, nak Mobile Legend di sana. Tak boleh macam itu. Wa tukrahu fihi aidan makruhatus shalah, hal-hal yang makruh di dalam sholat tak boleh. Kal masyi ala rijil, tawafnya dengan satu kaki. Melompat-melompat. Tak boleh macam itu. Wa watul yad alal khasirah. Tawaf dengan macam ini. Di sini macam ini, ya. Macam ini kan kiri kan? Tak boleh macam itu kan makruh kan? Kan menandakan kesombongan kan? Ini kan sombong loh. Anda ini hamba. Macam mana hamba itu boleh sombong? Anda hamba kena tawadu. Wa watul yad alal khasirah wa nahwiha. Semacam ini. Pokoknya hal-hal yang menunjukkan sebuah kesombongan itu tak boleh. Jadi muharramatul ihram. Jadi muharramatul ihram insyaallah kita selesaikan esok. Saya sudah beri Anda Jima'ul Haji. Itu adalah khulasah yang ditulis daripada Habib Husin bin Muhammad bin Hadi tentang syarah bait daripada Jima'ul Hajj yang ditulis oleh Ibn Mukri. Kita esok baca muharramatul ihram, sekalian esok kita baca Jima'ul Hajj. Jima'ul Hajj itu dam haji itu ada 4, tartib buat takdir, ada macam-macam 4 itu kita baca semuanya insyaallah. Dengan itu kita sudah selesai. Dengan esok insyaallah kita selesai apa? Haji. Dan insyaallah setelahnya kita akan masuk kitab setelahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.